Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga hari ini kita selalu diberi kemudahan, kemudian diberi kepahaman, sehingga apa yang Ustazah sampaikan dengan mudah kalian terima dan bisa diingat-ingat ya. Besok ketika ada sogem atau ada PTS, materi yang sudah Ustazah sampaikan hari ini selalu teringat. Gitu, nggih. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini karena kemarin di tanda baca belum selesai ya. Baru sampai di tanda baca titik ya. Ada beberapa penggunaan. Sebelum kita melanjut ke tanda baca hubung dan tanda baca pisah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Atau ada yang masih kesulitan, ada enggak? Yang tanda baca titik? Ada enggak? Sudah paham semua enggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Us. Enggak, berarti kita lanjut di tanda baca hubung enggak? Silakan modulnya bisa sekalian dibuka, atau kalau mau lihat yang sudah Ustazah tampilkan di layar juga boleh, karena itu sama, Ustazah hanya merangkum dari modul kalian. Kita lanjut di tanda baca hubung nggih. Nih. Tanda baca hubung ya. Bisa kalian lihat di layar atau di modul kalian ada beberapa penggunaan tanda baca hubung yang kecil-kecil, tapi ini penting ya, bisa kita pelajari hari ini, seterusnya bisa kita terapkan ketika kita menulis. Jadi nanti ketika menulis silahkan tanda baca yang sudah kita pelajari itu bisa dipraktikkan sehingga tulisannya tidak salah itu ya. Untuk yang pertama, ini sangat gampang sekali ya, sering kita alami kalau kita menulis di buku catatan. Nah, misalkan membuat kalimat dalam satu baris, tetapi barisnya itu sudah habis atau sudah mepet di pojok kanan gitu ya. Biasanya kata-kata yang tidak tertuliskan secara komplit, kita lanjutkan di bawahnya ya. Lah, jangan lupa memberikan tanda baca hubung di kata-kata tadi yang terpenggal itu ya, itu fungsi yang pertama. Menandai bagian kata yang terpenggal atau pergantian baris ya, gampang nggih. Untuk yang pertama, karena sering kita praktikkan kalau kita menulis di buku tulis atau di kertas gitu nggih. Kemudian yang kedua dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Nah, namanya kata ulang berarti ada kata yang diulang ya. Di situ Ustazah mencontohkan anak-anak. Nah, anak satu kata kemudian diulang lagi, anak-anak. Jangan lupa diberikan tanda hubung gitu ya. Berulang-ulang tanda hubung juga. Kemerah-merahan. Nah, itu kan diulang. Berarti jangan lupa untuk memberikan tanda hubung di sela-sela kata yang diulang tadi. Itu ya. Paham nggih? Digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Fungsi yang kedua. Gampang ya. Kita masuk fungsi yang ketiga. Nih. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan atau ditulis dengan menggunakan angka. Di situ saya mencontohkan 27. Berarti tanggal 27 tanda hubung 06 06 itu menyatakan bulan Juni, kemudian tahunnya 2021. Gitu, okay? Jadi kalau menuliskan tanggal, bulan, tahun yang dituliskan dengan angka bisa menggunakan tanda baca hubung, gitu ya. Gampang nggih? Kemudian yang keempat bisa dilihat. Coba Ustazah pengen dibaca Mbak Jauza. Fungsi yang keempat untuk apa ini? Dipakai untuk menyambung huruf dalam kata dieja satu-satu. Ya. Contohnya enggak Mbak? Enggak usah, contohnya enggak usah. Fungsi yang keempat ini digunakan untuk menyambung huruf dalam kata-kata yang dieja satu-satu. Nah, di situ saya mencontohkan kata panitia. Jika dieja satu-satu per huruf, maka harus menggunakan tanda baca hubung itu ya, antar satu huruf dengan huruf yang lain. Gampang ya, fungsi yang keempat. Kita lanjut ke fungsi yang kelima. Nah, ini yang perlu diperhatikan, banyak sekali aturannya yang di poin kelima. Gitu ya. Dipakai untuk merangkai. Nah, ini rangkaiannya banyak sekali nggih. Rangkaian yang pertama, coba dilihat di layar atau di modul kalian. Bisa sambil digaris bawahi nggih, atau kalau yang punya stabilo bisa ditebalkan itu ya, atau diberi tanda. Rangkaian apa yang pertama? Ya, ini yang pertama jika ada kata se. Kemudian kata berikutnya itu diawali dengan huruf kapital.
Di situ Ustazah mencontohkan se-Jawa Barat. Itu ya, Jawa Baratnya karena J-nya itu huruf kapital, maka setelah kata se menggunakan huruf tanda baca hubung. Contoh yang lain misalkan se-Indonesia, berarti se tanda hubung Indonesia. Se-Jawa Tengah gitu ya, berarti setelah kata se ada tanda hubungnya, itu ya. Kemudian rangkaian yang kedua, coba dibaca Mas Rafif. Dia gunakan untuk merangkai apa ini yang kedua? Halo Mas Rafif. Yang kedua untuk merangkai apa Mas? Ya, angka. Merangkai kata ke ya atau unsur ke dengan angka. Peringkat kedua, anak ketiga itu ya. Kemudian ke disambung dengan angka-angka yang lain. Hari ini Natania merayakan ulang tahunnya yang ke-10, misalkan ke tanda hubung angka 10 gitu nggih. Gampang ya. Kemudian rangkaian yang ketiga, Mas Kwaris dibaca. Rangkaian yang ketiga untuk merangkaikan apa, Mas? Angka dengan an. Ya, angka dengan an. Kalau ada angka, kemudian di belakangnya ada an, maka harus menggunakan tanda hubung. Di situ saya mencontohkan tahun 1950-an itu ya. Pakai an, berarti tanda hubungnya jangan lupa. 2000-an orang bermigrasi ke negara lain, berarti 2000, kemudian ada tanda hubungnya an gitu ya. Jadi kalau ada angka, di belakangnya ada unsur an atau kata an, maka jangan lupa untuk menambahkan tanda hubung itu ya. Kemudian rangkaian yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital ya. Jadi nanti kalau ada huruf kapital kemudian dirangkai dengan kata atau imbuhan, jangan lupa juga memberikan tanda hubung. Di situ saya contohkan sinar X. Nah, itu kan kata. Kemudian dirangkaikan dengan singkatan atau huruf X karena itu huruf kapital maka diberi tanda hubung. Ber-KTP, nah, imbuhan ber, di belakangnya ada KTP, hurufnya kapital, maka tanda hubung itu ya. Kemudian contoh yang ketiga di situ di SK-kan. SK itu kepanjangan dari surat keputusan gitu ya. Karena itu disingkat dan hurufnya kapital, maka untuk menggabungkan dengan kata sebelumnya harus menggunakan tanda hubung. Gitu nggih. Ingat-ingat ya unsur ya. Terus Kak yang di SK-kan itu Kak tanda hubungnya 2 kenapa Us? Kenapa kok di SK-kan tanda hubungnya 2? Itu kan digabungkannya dengan 2 kata deh. Ada kata di sama kan gitu ya. Maka di sebelum SK dan tanda hubung setelah SK itu harus kata SK setelahnya juga harus ada tanda hubungnya. Kan ada 2, ada di dan kan. Gitu ya Mbak Jauza. Gitu nggih. Kalau ber-KTP kan hanya satu unsur, ber, imbuhan ber, kemudian kata yang menggunakan huruf kapital KTP-nya. Itu nggih. Paham nggih Mbak Jauza? Paham? Sudah? Lanjut nggih. Lanjut ke bawahnya. Nih. Kata dengan kata ganti Tuhan. Di sini saya mencontohkan nya. Nya-nya ini kembali ke Tuhan ya. Ciptaannya, nikmatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas nikmatnya. Berarti setelah kata nikmat ada katanya. Nya-nya itu kembali kepada Allah atau kembali kepada Tuhan. Maka jangan lupa membubuhkan atau memberi tanda hubung sebelumnya. Di situ contoh yang lain rahmatmu. Mu-nya ini kembali ke siapa, Dek? Kembali kepada Allah ya. Terima kasih ya Allah atas rahmatmu. Lah, mu-nya ini karena M-nya ini, mu-nya ini kembali kepada Tuhan atau Allah, maka tanda hubungnya jangan lupa. Gitu nggih. Kemudian yang selanjutnya dibaca Mbak Raisya. Bawahnya. Apa Mbak Raisa? F itu Us. Ya, huruf dengan angka. Huruf dan angka. D3, S1, S2. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, rangkaian selanjutnya yaitu huruf dan angka. D3, berarti antara huruf dan angkanya diberi tanda hubung. S1. S1 itu berarti sarjana strata 1. S2, sarjana strata 2. Ada lagi S3 itu ya. Jadi kalau ada huruf dan angka yang dituliskan secara berurutan,
maka jangan lupa tanda hubungnya diberikan di tengah-tengah, gitu ya. Yang terakhir, Mas, siapa ya ini ya? Coba dibaca yang terakhir. Mas Farel. Digunakan untuk merangkai apa ini? Ya, Us. Ya. Kata gantiku, mu dannya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Ya. KTP-ku, SIM-ku, STNK-nya. Ya. Coba dicermati. Di tulisannya Ustazah di layar itu ada kesalahan. Yang mana, Dek? Kira-kira, Dek? Kan aturannya kataku mudanya dengan singkatan. Ya, simku. Kurang tanda baca hubung. Itu ya harusnya ada tanda hubungnya sim, tanda hubung ku gitu ya. Jadi kalau ada kata ganti ku mudannya itu jika digabungkan dengan singkatan yang berupa huruf kapital maka juga harus diberi tanda hubung. KTP kepanjangan dari apa? KTP? Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Ini dokumen diri nggih. Dipunyai atau wajib dimiliki oleh penduduk yang berusia berapa, Dek? Berusia 17 tahun ke atas. 17 ya? 17 tahun ke atas ini harus sudah punya KTP karena ini merupakan kartu identitas atau dokumen gitu ya. KTP-ku, maka sebelumku harus ada tanda hubung. Kemudian SIM-ku, kalau SIM kepanjangan dari apa? Surat izin mengemudi. Ya, surat izin mengemudi. Harus ada tanda hubungnya ya sebelumku ya SIM-ku. SIM-mu itu ya harus ada tanda hubungnya. STNK kepanjangan dari apa? Kalau STNK kepanjangan dari apa ya? Surat tanda nomor kendaraan. Ya, pinter. Surat tanda nomor kendaraan itu STNK. Karena ada katanya, berarti harus ada tanda hubungnya STNK-nya. STNK-nya tertinggal di meja belajar. Nah, ini ya. STNK tanda hubungnya. Itu ya. Paham nggih? Ini rangkaian-rangkaian yang harus menggunakan tanda hubung. Ada se, ada ke, ada angka dengan an gitu ya. Ada kata ganti Tuhan, kemudian ada huruf dan angka dan yang lain-lain itu ya. Dipahami? Bisa? Itu ya diingat-ingat nggih. Ini memang agak banyak yang perlu dipahami karena memang detail sekali untuk penggunaan tanda baca hubung itu ya. Sampun nggih. Yang terakhir. Tanda hubung digunakan untuk apa? Yang keenam ini ya. Nih. Digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing gitu ya. Kalau di modul kalian juga ada ya, disowani. Nah, harusnya ini ada tanda hubungnya satu kurang satu. Sowan itu bahasa Jawa yang artinya datang ya. Disowani berarti didatangi itu ya. Kemudian ada kata di backup. Backup ini bahasa apa, Dek? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris atau bahasa asing. Maka karena ada di-nya ini bahasa Indonesia, maka harus menggunakan tanda hubung. Atau kata lain misalkan di charge gitu ya. Di karena itu bahasa Indonesia charge, tulisannya CHARGE itu ya di charge itu ya, maka harus ada tanda hubungnya. Oke. Itu untuk yang keenam. Dipakai jika untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Ya. Ya, ada 6 aturan penggunaan tanda baca. Nanti bisa dipahami lagi. Kalau masih ada yang sulit atau masih kebingungan bisa ditanyakan ke Us. Ada yang mau ditanyakan belum? Enggak. Sebelum Ustazah lanjut ke tanda. Ya, gimana? Bertanya Us, kan di tanggal-tanggal kan pakai garis miring gitu ya Us. Ya. Boleh dipakai nggak Us? Kalau sudah tahu penggunaan yang tepat, berarti kalian bisa ngoreksi ya, karena ada beberapa orang atau sebagian dari orang itu yang menggunakan tanda baca garis miring untuk menuliskan tanggal. Berarti kan itu tidak tepat. Harusnya menggunakan tanda baca hubung gitu ya. Jadi mulai dari sekarang karena sudah paham, jangan diulangi kesalahan yang sama. Kalau menuliskan tanggal, bulan, dan tahun dengan angka, maka yang betul itu menggunakan tanda baca hubung. Bukan tanda baca garis miring. Itu nggih. Iya Mas Farel nggih. Ada lagi? Terima kasih pertanyaannya. Iya. Ada? Ada enggak?
Nanti lebih pahamnya, kalau lebih jelasnya kita di soal deh. Nanti insya Allah kalau kita sudah berhadapan dengan soal, akan lebih mudah untuk memahami lagi ya. Untuk kejelasannya. Kita lanjut ke tanda hubung yang selanjutnya, tanda baca selanjutnya yang terakhir di modul kalian halaman 74. Yaitu tanda baca, salah ini ya, tanda baca pisah bukan tanda baca hubung Tanda baca pisah. Yang di modulnya masih ada tulisan tanda baca hubung, berarti kalian ganti tanda baca pisah. Hampir sama modelnya dengan tanda baca hubung, cuma agak panjang garisnya agak panjang gitu ya. Digunakan untuk apa, Us? Tanda baca pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal atau tempat itu ya. Jadi kalau ada dua bilangan yang dituliskan berurutan untuk menyatakan jam atau menyatakan tanggal, itu bisa menggunakan tanda baca pisah. Contohnya, coba dilihat contohnya yang sudah dituliskan Ustazah di slide ini. Rapat akan dilaksanakan pada pukul 8. Nah, tanda baca pisahnya ini dibaca apa, Dek? Apa jeret gitu atau strip gitu membacanya sampai apa? Di sini ada sampai dengan sampai ke. Yang tepat menggunakan sampai apa? Rapat akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada tulisan seperti ini membacanya jangan rapat akan dilaksanakan pada pukul 8 tanda strip atau tanda pisah gitu ya, tapi dibaca dengan kalimat atau dengan kata. Rapat akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 gitu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ini dicontohkan. Kereta tujuan Surabaya. Nah, ini ada tanda pisah panjang. Dibacanya apa ini? Sampai ke. Sampai ke. Ya, pinter. Sampai ke kereta tujuan Surabaya sampai ke Solo mengalami keterlambatan jadwal pemberangkatan itu ya. Kalau yang ketiga dibaca apa ini? Fungsinya tanda baca pisahnya? Dengan sampai dengan ya. Ujian sekolah tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2021 gitu nggih. Ustazah ulangi ya, untuk tanda baca pisah yang ada di modul kalian, kalau masih salah tulisannya tanda hubung diganti dulu biar tidak salah paham Ustazah keliru mengetik itu. Tanda baca pisah itu ya digunakan untuk dua hal ini. Di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Paham Jadi besok kalau menulis kayak gini tandanya agak panjang gitu ya, tanda pisahnya agak panjang. Karena berbeda dengan tanda hubung gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bingung atau sudah paham? Ada pertanyaan enggak? Apa, Dek? Agak banyak untuk materi kita hari ini tanda hubung dan tanda pisah. Coba dicek modulnya halaman 74. Kemarin kita sudah mencoba mengerjakan nomor 1 dan nomor 5. Kita lihat soal yang lain di aktivitas 1. Berarti masih tersisa 4 soal yang berhubungan dengan tanda hubung dan tanda pisah. Kita mulai dari yang nomor 2 dulu. Silakan dilihat modulnya. Halaman 74. Ada yang mau mencoba menjawab? Aku, Us. Ya, monggo Mbak Jauza. Nomor 2 jawabannya apa ini? Yang D, Us. Ya, yang nomor 2 jawabannya apa? D. Ya, nomor 2 jawabannya adalah D. Direktur perusahaan tambang itu terpaksa mem-PHK-kan. Itu yang salah apanya itu? Dibetulkan jadi bagaimana? Ya, PHK-nya tidak usah pakai tanda pisah, tanda hubung PHK ditulis satu rangkaian. Kemudian sebelum PHK ada tanda hubungnya. Kemudian tanda hubung PHK, tanda hubung lagi kan, gitu Jadi nomor 2 jawabannya adalah do, itu ya. Nomor 3. Siapa yang mau mencoba nomor 3? Tadi sudah Jauza, yang lain? Ada yang mau mencoba nomor 3?
Yang ditanya adalah penggunaan tanda baca yang tepat. Ini berhubungan dengan tanda hubung, tanda pisah, ada tanda titik juga. Ya, jawabannya apa? Yang B. Yang B. 1, 4, dan 5. Ada yang punya jawaban beda? Aku, Us. Ya, apa, Dek? A. A. 1, 2, 4. Coba kita cek. Yang salah nomor berapa itu? Berarti kalau ada angka itu jangan dipilih. Yang salah nomor berapa? 2 dan 3. Ya, yang salah itu nomor 2 dan 3. Nomor 2 itu harusnya dibetulkan jadi bagaimana? Ustadz Nur Salam, tanda titiknya diganti apa? Sebelum jabatan harusnya dipisahkan dengan tanda baca apa? Tanda baca koma. Ustadz Nur Salam, koma. M titik, PD titik. Lah itu baru betul. Kesalahan yang kedua di nomor 3. Ingat ya, penulisan rupiah itu setelah singkatan RP itu enggak usah pakai tanda titik. Langsung angkanya. Tidak usah dispasi juga. Itu ya. Berarti nomor 3 itu salah. Harusnya RP langsung angka 25. Tidak usah pakai tanda titik. Berarti yang ada nomor 2 dan 3-nya jangan dipilih. Berarti jawabannya yang betul adalah 1, 4, dan 5. Itu ya. Nomor 3 jawabannya B. Ada yang masih bingung? Nomor 2. Ada yang masih bingung? Enggak ya? Terus, nomor 4. Coba Mas Warismi. Jawabannya apa ini nomor 4? Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat. Lah, apa ini Mas? A, B, C, D? Yang lain juga ikut menjawab ya. Nanti misalkan tidak setuju dengan jawaban yang Ustazah tunjuk, bisa menyampaikan jawabannya. Nomor 4 apa ini Mas Waris? Terus. Ya. Allah pasti mengabulkan doa. D. Jawabannya? B. B. Pelatihan menulis cerpen akan dilaksanakan dari pukul 9 tanda hubung. Kalau tadi memisahkan angka atau waktu yang berurutan menggunakan tanda baca apa? Pisah. Tanda pisah. Itu kan kurang panjang, itu tanda hubung. Berarti yang B kurang tepat. Berarti yang betul jawabannya apa ini nomor 4? C. Ya, yang C ya. Yang C nggih, nomor 4 jawabannya C, hambanya. Us, aku mau tanya Us. Yang D itu kok salah kenapa tak Us? Yang apa? Yang D itu kok salah? Yang D, siapa yang bisa menjawab yang D kok salah kenapa? Aku Us. Ya, gimana? Karena itu tanda hubung, kan tanda pisah. Yang D loh, yang D Mas, yang D. Oh ya, D. Oh, yang do. Terdapat kesalahan tulis pada novel itu di halaman 1234. Kesalahannya di mana? Kalau halaman nggak perlu pakai titik. Halaman itu tidak usah menggunakan tanda titik. Itu ya halaman, nomor telepon, tahun, itu tidak usah pakai tanda titik. Itu ya. Paham nggak kesalahannya ya? Kalau yang A salahnya di mana ini? Ada yang tahu? Kalau yang A salahnya di mana? DSB-nya titiknya satu saja di akhir. Oh iya, pinter. DSB-nya karena itu singkatan 3 huruf. DSB itu kepanjangan dari dan sebagainya. Ingat, kalau 3 huruf maka tanda titiknya di akhir saja. DSB titik itu ya. Ya, betul. Nomor 4 berarti jawabannya adalah C. Terakhir, nomor 6. Yo, cepet-cepetan. Yang betul yang mana ini? Yang diminta kecuali loh ya, jangan salah. Penggunaan tanda hubung berikut ini benar. Kecuali ya, jawabannya C itu ya. Nomor 6 jawabannya C. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal di aktivitas 1? Kalau masih bingung bisa ditanyakan loh ya, jangan hanya diem loh ya. Nanti kalau diem aja Ustazah kan yo nggak tahu yang belum paham yang mana. Itu nggih. Apa ada tugas, Us? Hari ini tugasnya kamu lihat halaman 76. Tapi tugas mandiri ya, tidak usah dikirimkan ke dojo. Coba dilihat aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 itu ada 2 paragraf. Tugasmu
menunjukkan kesalahan tanda baca yang ada di paragraf itu dengan cara menggarisbawahi. Jadi di kalimat yang ada di nomor 1 dan 2 itu ada beberapa tanda baca yang tidak tepat. Bisa kamu garisbawahi kesalahannya itu ya. Itu saja. Jadi nggak apa-apa, Gus. Dilingkari juga enggak apa-apa. Enggak usah dikirimkan ke kelas dojo ya. Karena ini sifatnya hanya sebagai pengayaan. Kamu belajar mandiri. Nanti kita bahas ketika pertemuan selanjutnya. Ada berapa tanda baca yang tidak tepat penggunaannya di aktivitas 2 itu ya. Kalau pengayaan di bawahnya mau tak kerjakan boleh enggak? Boleh banget. Itu ya, boleh sekali. Sebagai latihan mandiri. Bisa dikerjakan juga itu ya. Tapi tidak usah dikirimkan di kelas dojo. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang pengayaan itu cuma kamu menuliskan S atau B, salah atau benar, gitu ya. Tentang penggunaan tanda baca yang ada di nomor 1 sampai 10, gitu ya. Nanti ketika mengerjakan masih menemui kesulitan, bisa ditanyakan ke UST ya. Coba kita cek satu angka ya, satu soal. Semuanya sebelum Ustazah pindah ke kelas selanjutnya. Yang pengayaan nomor 1, itu sudah benar atau masih salah penulisannya? Silakan dilihat. Salah. Coba yang lain, salah atau benar? Nomor 1, dia menyumbangkan uang sebesar 30 juta. Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Uangnya. Ya. Penulisan RP tidak usah pakai tanda titik ya. Setelah RP-nya nggak usah pakai tanda titik. Satu lagi, tadi yang ditanyakan Mas Karel. Nomor 8, kamu lihat. Tuh, tadi yang ditanyakan Mas Karel nggih. Kalau penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang betul menggunakan tanda baca hubung. Berarti nomor 8 itu salah ya. Pelatihan menulis puisi akan dilaksanakan pada 12 Juli 2021. Itu salah nggih? Karena menggunakan tanda baca garis miring. Untuk yang lain nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10 bisa dicoba ya. Cukup menuliskan B atau S. Oke. Itu ya. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Ampun nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kita lanjutkan besok di kelas selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.